Padahal faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat. Johnny G. Plate mulai berani tepis korupsi dan salahkan Jokowi soal korupsi BTS 4G, langsung disemprot PDIP dan Mahfud MD. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Aliran dana dugaan korupsi BTS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Sedangkan pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan uraian surat dakwaan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif, telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Proses sudah di dalam proses hukum. Siapapun kalau kena proses hukum kita selalu ikut prihatin dari bangsa. Tetapi kalau proses hukum itu kan urusannya urusan fakta. Kan gitu loh. Jadi kalau kita disuruh beropini, kemudian disuruh berpersepsi, ya jangan. Kasus hukum, kalau kasus politik boleh berpersepsi, tapi kalau kasus hukum kan fakta. Kalau ada perintah, perintah yang mana? Namanya presiden tentu memberi perintah pada pembantunya namanya menteri. Tapi perintah yang mana? Apakah ada perintah misalnya, mohon maaf lah, ada misalnya perintah, kamu ini lakukan korupsi ya? Nggak mungkin saya itu ngabur itu. Kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo telah memasuki babak baru. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa melakukan tindakan pidana korupsi dalam proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut, dan ia pun menabuh genderang perang terhadap dakwaan tersebut. Johnny telah menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Agenda sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 4 Juli, Johnny menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Selasa 28 Juni. JPU mendakwa Johnny telah memperkaya diri sebesar 17,8 miliar rupiah dan merugikan keuangan negara 8 triliun rupiah. Selain itu, JPU menyebutkan bahwa Johnny menerima sejumlah fasilitas, mulai main golf dan pembayaran hotel saat perjalanan dinas ke Barcelona dan Prancis. Dalam pembacaan nota keberatan, tim kuasa hukum Johnny G. Plate memaparkan dakwaan JPU dan dengan tegas bahwa kliennya itu tidak melanggar hukum. Johnny menilai dakwaan yang dialamatkan kepadanya tidak sesuai dengan fakta. Ia khawatir bila itu dibiarkan, proses peradilan kepadanya akan semakin tersesat.
Pada kesempatan ini juga, kuasa hukum Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa terdakwa tidak menerima uang dari proyek BTS 4G. Lebih lanjut, kuasa hukum Johnny G. Plate menyebutkan proyek BTS 4G tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet. Johnny pun meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Plate meminta hakim membebaskannya dari tahanan. Hal itu disampaikan Plate dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Ahmad Khalidin, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 4 Juli 2023. Ahmad meminta hakim menerima seluruh keberatan Johnny terkait kasus ini. Ahmad juga meminta hakim dalam putusan selah menyatakan tidak melanjutkan sidang kasus korupsi proyek BTS 4G ini ke tahap pemeriksaan. Ahmad meminta hakim memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Plate ke semula. Melihat pembelaan Johnny Plate, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Bambang Wuryanto menanggapi eksepsi bekas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ihwal kasus korupsi proyek BTS 4G. Pria yang biasa disapa Bambang Pacul itu menjelaskan, sebagai seorang kepala negara, sudah menjadi tugas Jokowi untuk memberikan perintah kepada pembantunya, yang tak lain adalah menteri. Kendati demikian, menurut Bambang Pacul, tidak mungkin Jokowi memberikan perintah untuk melakukan korupsi. Bambang Pacul menyebut, saat ini kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo sudah diproses secara hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diungkapkan mesti berdasarkan fakta, alih-alih persepsi semata. Benar-benar tak tahu malu menteri satu ini. Proyeknya memang arahan dari Jokowi, karena ini terkait dengan internet yang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan proyek tersebut, bisa menjangkau sampai ke pelosok dengan kecepatan yang layak. Tapi ya, kalau ada yang korupsi itu salah yang mencuri dong. Masa presiden ikut diseret? Otak mana otak? Korupsi itu ya hasil karya dan gagasan dari pelaku, bukan salah presiden. Enak aja mau seret Jokowi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD juga ikut menanggapi nota keberatan atau eksepsi dari Johnny Plate. Mahfud menyebut arahan Jokowi kepada semua menteri itu untuk digitalisasi pemerintahan. Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi menggariskan pencepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government dengan menerbitkan Perpres SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nomor 132 tahun 2022. Jadi memang bukan salah Jokowi. Hanya orang tak tahu malu yang berani ngomong seperti itu. Dia ditangkap karena pasti ada bukti kuat, bukan ditangkap sembarangan. Ngaca dululah. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka.
Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?